Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika Anda melihat video ini, itu berarti bukan suatu kebetulan. Ada sebuah istilah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dr. Golda Meir dan saya adalah seorang dokter umum yang saat ini bekerja di salah satu instansi pemerintahan di DKI Jakarta. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam beberapa dekade ke depan, layanan kesehatan akan bertransformasi secara signifikan. Salah satunya adalah dalam bentuk teknologi. Hal ini merupakan sebuah transformasi teknologi kesehatan, di mana pasien dapat mengakses resume rekam medis kesehatan melalui smartphone. Transformasi teknologi kesehatan merupakan pilar keenam yang adalah bagian dari transformasi kesehatan Kemenkes atau Kementerian Kesehatan di Indonesia. Jadi bagaimana sih transformasi teknologi kesehatan yang dimaksud di sini? Tentu penasaran kan? Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes RI meluncurkan sebuah platform yang bernama Satu Sehat. Nah, sebenarnya kalau Bapak Ibu Saudara ingat nih, waktu zaman pandemi ada aplikasi yang bernama Peduli Lindungi. Nah, fakta yang sangat mengejutkan, pada tanggal 1 Maret 2023, Kemenkes resmi mengubah aplikasi Peduli Lindungi menjadi aplikasi kesehatan masyarakat Satu Sehat Mobile. Nah, apa sih aplikasi Satu Sehat? Jadi, Satu Sehat adalah sebuah platform aplikasi yang akan mengintegrasikan seluruh sistem teknologi kesehatan secara terstandar menggunakan standar global FHIR atau Fast Healthcare Interoperability Resources. Nah, integrasi ini tuh dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat primer hingga fasilitas kesehatan tingkat sekunder serta mandiri. Jadi, data yang telah terintegrasi ini akan dengan mudah didapatkan oleh pasien dan fasilitas kesehatan berdasarkan persetujuan pasien. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian tenang saja. Perlindungan data pasien dijamin terjaga kok. Karena perlindungan bukan hanya ada di dalam sistem yang dilakukan oleh Kemenkes, tetapi juga dilakukan di fasilitas layanan kesehatan. Seperti itu. Jadi sangat menyenangkan kan Bapak Ibu Saudara sekalian? Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis menyatakan bahwa rekam medis pasien mulai beralih menjadi berbasis elektronik sehingga diharapkan semua fasilitas pelayanan kesehatan sudah terintegrasi dengan platform Satu Sehat. Hal ini wajib untuk rumah sakit, puskesmas, klinik, tempat praktik dokter atau dokter gigi, apotik, laboratorium, dan fasilitas kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan supaya segera menerapkan sistem elektronik yang terintegrasi dengan platform Satu Sehat. Seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan menurut Menteri Kesehatan Budi Sadikin, dalam transformasi digital kesehatan ada 3 program yang akan dilakukan. Yang pertama, integrasikan data. Yang kedua, rapikan dan sederhanakan aplikasi. Dan yang ketiga, bangun ekosistem inovasi. Dan program Satu Sehat yang diluncurkan diharapkan akan mengintegrasikan data kesehatan dan menstandarisasi format dan protokol pertukaran data. Oleh karena itu, jadi apabila saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian penasaran, kita bisa mendownload aplikasi Satu Sehat. Nah, dari tadi kan saya bicara mengenai integrasi. Sebenarnya integrasi apa sih yang dapat dilakukan atau yang dimaksud di sini? Nah, yang dimaksud di sini adalah proses integrasi terbagi menjadi 5 fase, yaitu yang pertama,
Pendaftaran dan diagnosis. Dalam pendaftaran dan diagnosis, terdapat identitas pasien, kemudian diagnosis Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian pernah berobat di mana, atau mungkin pernah didiagnosis suatu penyakit apa, nanti akan terlihat di situ. Kemudian yang kedua, ada rekam medis pasien berupa tanda-tanda vital, seperti tekanan darah, kemudian juga denyut nadi, pernapasan, dan juga suhu tubuh. Lalu yang ketiga, ada data obat-obatan yang terintegrasi dengan kamus obat. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian suka lupa nih, apa ya kira-kira obat yang pernah dikonsumsi? Misalnya, pada penderita hipertensi terkadang lupa nih, minum obatnya 5 mili atau yang 10 mili ya. Nah, jika Bapak Ibu Saudara sekalian lupa, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengakses aplikasi Satu Sehat dan melihat riwayat pengobatan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang keempat adalah daftar hasil pemeriksaan darah atau laboratorium dan juga pemeriksaan radiologi seperti CT scan, ronsen, atau mungkin MRI. Lalu yang terakhir adalah data-data alergi. Seringkali ketika kita berobat, kita lupa nih, kita alergi obat apa. Nah, melalui aplikasi Satu Sehat, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa melihat alergi obat yang pernah dialami oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, dari penjelasan yang saya jelaskan, sungguh enak bukan? Jadi, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian, misalnya domisilinya nih di Jakarta, terus tiba-tiba liburan di Bali nih, kan nggak mungkin kita bawa berkas banyak-banyak. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa akses melalui smartphone dengan mendownload aplikasi Satu Sehat. Seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kiranya itu semua adalah informasi yang dapat saya berikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang bingung nih atau mungkin ingin berpendapat, boleh silakan tulis di kolom komentar ya. Dan akhir kata, Happy Asmara nyanyiin lagu Rungkat, jangan lupa downloadin aplikasi Satu Sehat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Salam sehat dari saya, Dr. Golmir. Salam, sampai jumpa.